Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan proses dari pembuatan pemodelan prediktif menggunakan algoritma decision tree classifier untuk memprediksi penyakit diabetes berdasarkan beberapa fitur dari kesehatan di dalam database tersebut. Lalu proses yang saya lakukan di sini, saya mengikuti langkah-langkah yang ada di job sheet. Yang pertama, saya mengambil dataset bersumber dari Kaggle, di mana dataset yang saya gunakan adalah prediksi dataset atau prediksi penyakit diabetes dengan nilai dari targetnya yaitu outcome 1 dan juga 0 dengan beberapa fitur yang ada di dalam dataset tersebut. Lalu, kalau misalnya kita lihat di sini nilai yang sudah saya tetapkan untuk akurasinya itu 80%, untuk errornya itu adalah 20%. Lalu tahap kedua dilakukan eksplorasi data analisis, yaitu saya melihat apakah ada proses distribusi dari dataset yang tidak sesuai atau tidak signifikan untuk menghasilkan model yang cukup baik. Setelah dilakukan EDA, maka akan dilakukan proses pre-processing data. Pre-processing data ini dilakukan untuk menstandarisasikan data, juga mengecek apakah ada nilai yang missing value dan juga duplikat, sehingga nanti ketika kita membuat model yang dihasilkan ini memiliki akurasi dan juga prediktif yang cukup baik dan juga cukup sangat tepat. Lalu setelah itu, sebelum membangun model, saya membagi data menjadi dua, ada data training dan juga data testing untuk menguji modelnya. Sebelum membangun model, saya juga menentukan parameter, yaitu menggunakan gain, habis itu entropy dan juga log loss, dan juga membangun model decision tree. Selanjutnya, setelah model sudah dibuat, nanti saya akan melakukan proses tanding untuk meningkatkan nilai akurasi yang didapat dari model performa yang awal. Apakah nanti model dari tuningnya ini akan meningkatkan akurasi atau tidak, yaitu menggunakan dua metode, yaitu random search dan juga ada grid search. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan hasilnya, ternyata yang mendapatkan atau yang meningkatkan nilai akurasi paling tinggi adalah akurasi dari metode grid search. Selanjutnya kita akan melihat proses dari pembuatan model tersebut. Pertama, di sini saya melakukan exploratory data analysis atau EDA dengan mengimport beberapa library yang dibutuhkan untuk proses membangun model decision tree ini. Lalu saya meload data yang saya punya tadi, yaitu dataset diabetes, dan melihat 10 baris data awal untuk memastikan apakah ada data yang tidak baik atau kurang tepat. Setelah itu saya melihat informasi dari dataset ini, mulai dari tipe datanya dan juga apakah ada data yang kosong atau tidak. Jika ada tipe data yang tidak sesuai, maka akan dilakukan penyesuaian tipe data. Setelah itu, saya melakukan melihat pendistribusian dataset menggunakan analisis statistika deskriptif, mulai mencari rata-rata, lalu standar deviasi, nilai min max. Lalu setelah itu saya mengecek apakah ada nilai kategorikal atau tidak. Kalau misalnya ada, maka nanti nilai kategorikal tersebut akan diubah menjadi nilai numerik yang bisa dihitung dalam mesin. Setelah itu, kita akan melakukan cek kurtosis, ini untuk penyebaran distribusi datanya dan juga melihat normalisasi datanya. Kalau misalnya ternyata pendistribusian datanya yang terbentuk ini berbentuk lengkungan atau lonceng, maka dataset yang digunakan ini cukup baik. Setelah dilakukan pengecekan distribusi dataset menggunakan normalisasi data dan juga squeeze dan juga kurtosis, maka saya melakukan pembuatan korelasi antara fitur yang nanti akan digunakan, di mana saya menggunakan heatmap correlation. Semakin nilai
yang dihasilkan semakin kuat, maka warna yang dimunculkan itu akan semakin pekat. Lalu di sini ada cross step analysis, di mana ini kita melihat jumlah kehamilan, hubungan jumlah kehamilan, frekuensi kehamilan berdasarkan dan juga target, yaitu outcome, apakah ada atau tidaknya. Setelah itu kita akan melakukan proses dari pembangunan sebuah model atau model decision tree. Pertama sama kayak tadi, kita akan melakukan pengecekan informasi dataset. Lalu yang kedua, di sini kita akan melakukan tahap reprocessing data sebelum membangun model prediktif, yaitu kita mengecek apakah ada nilai yang missing value atau tidak. Ternyata dari data ini tidak ada nilai yang missing value ataupun duplikat. Lalu setelah itu kita akan melakukan deteksi outlier, apakah nanti di dalam dataset ini ada yang memiliki nilai outlier dari masing-masing fitur atau tidak. Kalau misalnya ternyata ada, di sini ada, ternyata masing-masing kolom dia memiliki beberapa nilai outlier, mulai dari pregnancy, frekuensi kehamilan, terus ada blood pressure, skin thickness, insulin, blood BMI, dan seterusnya. Lalu dilakukan penanganan outlier menggunakan quartile, yaitu IQR method untuk melakukan penanganan dari nilai outlier. Setelah dilakukan penanganan nilai outlier, kita melihat apakah ada data kategorikal atau tidak. Kalau misalnya ada, maka kita akan melakukan proses encoding data. Ternyata tidak ada. Lalu kita juga akan melakukan proses scaling data menggunakan metode standar scaler. Dan setelah itu, kita akan melakukan pembagian nilai variabel, yaitu nilai prediktor dan juga nilai fitur dan juga nilai target. Nilai target yang didapatkan itu adalah outcome dan sisanya itu adalah nilai fitur. Lalu di sini dibagi menjadi nilai fitur X dan juga target Y. Dan setelah itu kita akan membagi split dataset, membagi dua, yaitu menjadi data test dan juga data train, data latih dan juga data uji dengan akurasi, dengan persenannya itu ada 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Setelah itu dilakukan proses pembangunan model decision tree menggunakan decision tree classifier. Kalau misalnya kita lihat di sini didapatkan akurasi tree-nya itu adalah 1, sedangkan akurasi tesnya itu adalah 0,738. Untuk kedalaman pohonnya itu sebanyak 13 dan juga jumlah leaf-nya itu ada 105. Supaya hasilnya jauh lebih maksimal, saya lakukan batasan parameter dengan max depth-nya itu adalah 5, sehingga hasil yang didapatkan ternyata akurasi tree-nya ini 0,83 menurun, tapi untuk akurasi test-nya ini adalah naik hampir 0,8, yaitu 0,79. Untuk jumlah leaf-nya ini tersisa 27 leaf saja, maka nanti setelah itu kita akan melakukan penyesuaian parameter, di mana parameter yang digunakan di sini adalah Gini untuk melakukan proses penentuan node yang paling besar. Didapat deh akurasi dari modelnya itu adalah 78,57% dengan nilai precision dan recall-nya ini cukup besar, yaitu 0,81 dan juga 0,88. Oke, lalu setelah itu di sini kita juga akan melakukan mencari penentuan parameter yang paling terbaik. Ternyata kalau kita lihat penentuan parameter yang paling terbaik berdasarkan masing-masing, mulai dari entropi itu dia sebesar 0,74 akurasinya, sedangkan kalau misalnya untuk Gini itu 0,779. Oke, setelah itu kita akan mencoba menguji model tersebut dengan data
Yang baru, apakah nilai yang dihasilkan itu adalah bagus atau enggak dari prediksi modelnya. Setelah itu kita akan melakukan validasi dan juga optimasi modelnya di sini dengan memasukkan 5 data random yang baru mulai dari masing-masing per kolomnya. Frekuensi kehamilan, glukosa, insulin, BMI, umur, dan seterusnya. Sehingga nanti akan didapat bahwa dari prosesnya ini kita akan dapatkan hasil mulai dari target diabetes, non diabetes sampai row 10, baris ke-10. Untuk hasil yang didapatkan dari proses pemodelan ini, kesimpulannya adalah kombinasi antara EDA dan juga penerapan algoritma decision tree ini mampu menghasilkan model klasifikasi yang tidak hanya andal, tapi juga memiliki transparansi logika yang tinggi, di mana karakteristik pohon keputusan yang mudah diinterpretasikan ini menjadikan instrumen yang sangat potensial dan mendukung proses pengambilan keputusan di sektor medis. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.